Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas untuk penggambaran denah bangunannya ini, beserta plat lantai satu arah dan juga dua arah. Namun, pada video ini hanya menjelaskan maksud dari tulangan yang telah kita hitung kemarin gitu, bukan cara penggambarannya. Nah, sebelum itu, teman-teman bikin dulu denah bangunannya ini sesuai dengan Tor. Nah, sebelumnya kan di sini udah ada dimensi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman gambar aja di AutoCAD untuk denah bangunannya ini, langsung diterapkan di AutoCAD. Untuk kolomnya ini aku pakainya itu 600 kali 600, satuannya milimeter. Nah, sebelum teman-teman menggambar, pastiin unit yang teman-teman pakai itu millimeter. Dengan decimal precisionnya cukup 0 aja, gini ya. Kemudian oke. Nah, di sini teman-teman bikin dulu garis as dengan jarak yang udah disesuaikan dengan Tor. Yang ini tadi, 1500, 5000, 5000, 2500, dan seterusnya. Kemudian dikonekin dengan balok. Nah, baloknya ini itu menyesuaikan dengan dimensi sih, estimasi tinggi dan tebal balok gitu ya. Ini kan 350, ini 400. Nah, itu menyesuaikan dengan estimasi ukuran balok. Atau jika teman-teman ingin praktis, teman-teman bisa langsung aja lihat pada rekapitulasi dimensi plat di sini ya. Nah, di sini karena kita bikinnya itu tampak ke atas, jadi yang perlu diperhatikan itu hanya si lebar baloknya itu aja, yang ini. Kemudian di sini pada sheet awal, di sini kan udah dikasih kodifikasi mengenai balok-baloknya itu. Ada balok induk 2, balok induk 1, dan lain sebagainya. Di mana lebar dari masing-masing balok ini itu menyesuaikan pada estimasi ukuran baloknya ini. Yang ini ya. Nah, sebagai contoh, BI1 di sini memiliki lebar 400, BI1 di sini itu memiliki lebar 250. Kemudian balok anak 1 di sini itu memiliki lebar 350. Sesuai dengan estimasi ukuran balok gitu ya. Nah, ini udah sesuai 350. Ini juga udah sesuai 250. Dan ini juga udah sesuai 400. Nah, gitu ya. Jadi lebarnya ini disesuaikan dengan baloknya. Oke, setelah denah 1 selesai, pastiin semuanya udah selesai dan diberi garis potongan dan juga denah tangganya ini. Ini kan naik, dan naik gitu. Apabila teman-teman ingin bikin lebih lengkap dan lebih detail dari contoh, itu nggak apa-apa, dipersilahkan gitu ya. Nah, untuk level slab ini bikin garis gini aja. Itu lebarnya 1500 ke kiri maupun ke kanan gitu ya. Nah, setelah ini selesai, kemudian ini potongannya. Nah, untuk potongannya ini, kemudian untuk ketinggian bangunannya ini aku pakai yang 4000. Kemudian di sini kolom strukturnya itu yang bagian fondasi, dimensi yang aku gunakan itu kurang lebih segini. Untuk panjangnya 1200, untuk ketinggiannya 380, dan untuk tebal bagian bawah itu 150. Gini ya. Untuk lebar fondasi kolom strukturnya ini aku pakai 300 dan ketinggiannya 1600. Kemudian atasnya menyesuaikan saja. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk tangganya ini teman-teman bikin sketch sederhana gini aja. Untuk dimensinya bebas ya. Karena nanti ada pendetailan pada gambar tangga dan itu nanti akan dibahas gitu. Nah, tadi potongan A, strip A yang ini ya. Tidak ada tangga untuk potongan AA-nya dan untuk potongan BB-nya di sini ada tangga. Nah, bisa kita lihat tangga di sini. Nah, untuk dimensinya sama. Yang perlu diperhatikan itu kalau bagian potongan itu adalah ketinggian si baloknya. Kalau tanpa atas tadi kan cuma lebar si baloknya aja. Kalau di bagian potongan itu yang perlu diperhatikan si ketinggian baloknya aja gitu ya. Karena kan ketinggian baloknya itu berbeda-beda.
ini ya, menyesuaikan saja. Dan untuk level ini teman-teman bikin startnya dari tengah gini, kemudian turun ke bawah, ke samping kirinya tuh 1500 gitu, dan dikasih pendetailan seperti ini kurang lebih. Nah, di sini bagian ketinggian balok yang perlu perhatikan tuh yang terkena garis potongan aja, gitu ya. Di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Itu menyesuaikan sih garis potongan yang kita bikin. Ini kan menyentuh area ini, area ini, area ini, dan area balok ini. Begitupun pada potongan A strip. Selanjutnya, denah balok. Denah balok sama seperti sebelumnya, tinggal di copy aja, kemudian dikasih teks tipe 1, sampai tipe 4. Nah, nanti dikasih keterangan kotak seperti ini notasinya. Jadi BI1 sampai BA2 dikasih keterangannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian denah plat lantai, ini cukup kayak gini aja, dikasih PL1, PL1 sampai PL4 gitu, dan dikasih notasi juga. Nah, untuk tributari, teman-teman bisa konekin aja garis dari sisi yang terpendek. Ini kan sisi pendek, ini sisi panjang. Bisa teman-teman cek aja menggunakan AutoCAD ya. Di sini kan sisi panjang yang 5000 dan sisi pendeknya 4500. Maka kita bikin garisnya dari sisi yang pendek. Nah, gitu ya. Sudutnya berapa? Sudutnya itu 45 derajat. Sisi kiri dan sisi kanan. Nanti pertemuannya tinggal dikonekin garis aja. Nah, ini sebagai contoh plat atap 2 ini kan terlihat jelas sisi pendek dan sisi panjangnya. Nah, kita bikinnya dari sisi pendek kalau kondisi kayak gini. Kita bikinnya dari sisi pendek dulu. 45 derajat, 45 derajat, dan nanti dikonekin garis ke dua sisinya. Nah, dan dikasih notasi juga. Oke, untuk penjelasan bagian tributary area ini nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya gitu ya. Tapi teman-teman bikin dulu aja agar mempercepat pekerjaan AutoCAD gitu ya. Nah, nanti di sini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Oke, tributary area itu adalah distribusi beban, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti, nah di sini kita lanjut ke detail penulangan plat lantai satu arah. Teman-teman langsung aja ke rekapitulasi tulangan plat di sini, di mana plat satu arah itu adalah tipe 4 yang ini ya. Maka dari itu tipe 4 ini kita ambil satu sampel aja dan kita detailkan penulangannya pada salah satu kop. Nah, di sini kan aku potong agar lebih enak mendetailkannya gitu ya. Oke, ada area perpotongan seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada 1/4 L, setengah L, dan 1/4 L. Yang dimana kalau ini ditotalkan itu adalah L gitu ya. Dimana 1/4 dan 1/4 ini adalah tumpuan dan setengah ini adalah lapangan. Kemudian di sini ada dua notasi, yang dimana ada notasi D dan notasi P. D itu adalah tulangan utamanya dan P ini adalah tulangan susutnya, atau istilahnya tuh sengkang, sederhana seperti itu. Kemudian untuk angka-angkanya ini, teman-teman bisa ambil aja dari rekapitulasi dimensi plat yang ini ya. Nah, gitu pun pada plat dua arahnya juga nanti. Sama di sini bikin garis kayak gini, yang penting sejajar aman ya, karena ini kan artinya dipotong, tulangannya itu dipotong agar terlihat gitu detailnya pada area sampingnya ini. Oke, di sini kan ada tanda panah. Tanda panah itu notasinya kalau dia ke kanan seperti ini, berarti sesuatu yang didukung ini berada di atas. Nah, kalau dia ke kiri seperti ini, berarti sesuatu yang didukung itu ada di bawah. Oke, tulangannya itu yang garisnya ini, gitu ya. Jadi tulangan ini didukung oleh segitiga ini, yang berarti tulangan ini berada di atas, kurang lebih seperti itu. Kemudian apa bedanya dengan panah 2 ini? Kalau panah 2 ini berarti tulangan si P850 ini berarti didukung oleh tulangan di bawahnya, gitu ya. Oke, diulangi. Ya, jika tanda panah 2 seperti ini, berarti tulangannya itu berada di level 2, kurang lebih seperti itu. Sama seperti sebelumnya, untuk tulangannya ini berada di atas si supportnya ini, yang tanda panah ini. Kalau dia berkebalikan seperti ini, berarti tulangannya ini berada di bawah dari dukungannya ini, yang tanda panah ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk
penggambarannya bisa kita lihat pada detail penulangan yang kanan ini. Nah, pada area tumpuan di sini kita batasin sampai di kotak hijau ini, di mana kotak hijau ini adalah perempat L tadi, gitu ya. Nah, dibatasin sampai ini kurang lebih. Yang perlu diperhatikan itu adalah si tebal platnya ini, kemudian selimutnya ini, selimut betonnya ini, kemudian diameter tulangannya, diameter tulangan utama maupun diameter tulangan sengkang. Nah, gini ya, ini kan 8. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu adalah jarak si tulangannya. Jadi jarak tulangan ini dari center ke center itu memiliki jarak 150 atau sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya gitu ya. Teman-teman bikin aja kayak gini. Yang penting hal-hal yang perlu didetailkan tadi itu udah sesuai semua, seperti selimut beton, jarak antar tulangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu, setelah semuanya dibikin, nanti dikasih notasi atau keterangan kecil seperti ini. Ini D12 150 dan P8 150. Nah, nanti contohnya ini aku akan share di Google Drive juga ya. Nah, kemudian ini tuh sebenarnya balok, tapi ini kan ketutupan kolom, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi jika teman-teman ingin menggambar balok, itu juga nggak apa-apa. Yang berarti nanti diperhatikan aja sih balok apa yang ditumpu oleh plat satu arah ini, gitu. Nah, nanti kan ada ketinggian dan juga lebar. Nah, itu disesuaikan saja. Nah, setelah ini selesai, kalau yang sebelahnya ini kurang lebih seperti ini. Berbeda dengan yang satunya, di sini bagian P8 150-nya itu malah di bagian atas gitu ya. Atas dan bawah. Dan tulangan utamanya itu pada bagian di dalam di tulangan P8 tadi. Kemudian di sini selimutnya itu adalah 20 juga. Gitu ya. Diperhatikan. Jadi selimut beton itu sisi terluar tulangan ke sisi luar beton tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Sederhana ya. Kemudian untuk plat atap, yang jadi perbedaan itu si tebal platnya, kemudian diameter yang digunakan. Nah, di mana pada plat atap itu diameter yang digunakan kan lebih kecil gitu ya. Nih, D10 dan P8. Nah, maka dari itu dengan cara penggambaran yang sama, kita menyesuaikan lagi si diameternya. Nah, di sini aku ubah dulu. Ini harusnya 10. Ini bisa teman-teman lakukan dengan cara apapun. Yang awalnya kan 125 diubah ke 110. Berarti tengah-tengahnya aku trim 15 gitu. Biar nggak gambar ulang gitu ya. Berhubung di sini jarak antar tulangannya sama gitu. Ini juga D10 dan di sini juga D10. Nanti ini menyesuaikan lagi sesuai dengan perhitungan teman-teman sekalian. Karena di gambar ini kan udah banyak improvisasi waktu itu. Jadi nggak sama persis, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk detail plat lantai dua arah, di sini aku pakainya plat lantai yang tipe 1, dua arah tipe 1. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini, kurang lebih seperti ini, di mana area kotak ini dari ini ke sini itu 1/4, dari garis as ke sini 1/4, kemudian dari garis ini ke sini itu setengah. Gitu ya, sama konsepnya tumpuan dan lapangan. Begitupun pada sisi yang ini juga, dari garis as terluar ke garis as yang dalam ini itu jaraknya 1/4 L. Oke. Yang berarti misalnya ini 4.000, dari ini ke sini itu 1.000, ini sini 2.000, dan ini ke sini itu 1.000. Kurang lebih seperti itu ya. 4.000 tuh angka yang mudah dijelaskan aja. Tapi kan itu menyesuaikan dengan panjang masing-masing plat gitu. Nah, untuk penggambaran lantai dua arah, di sini ada yang namanya P10 per 40, panjangnya keseluruhan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian bagian lapangannya itu ini menyesuaikan dengan Excel. Di sini juga menyesuaikan dengan Excel. Nah, di sini juga tanda panahnya ada 2 menghadap ke kanan, dan di sini juga panahnya ada 2 menghadap ke kanan gitu ya. Tadi kan panah udah dijelaskan di awal-awal tadi. Nah, selanjutnya itu di sini ada tulangan fullnya ini untuk mengisi tulangan pada area lapangan itu full. Ada D16 250 dan D16 250. Nah, ini kan menyesuaikan Excel.
Ada yang namanya tumpuan, ada yang namanya lapangan, ada yang namanya tulangan pokok, ada yang namanya tulangan susut. Jadi itu menyesuaikan dengan rekapitulasi tulangan pada Excel perhitungan. Setelah semuanya selesai, kita langsung menggambar detail ya, di samping sini. Kalau bagian yang horizontalnya ini, itu dengan penulangan seperti ini, notasinya seperti ini, akan menghasilkan detail kurang lebih seperti ini. Dimana jaraknya ini menyesuaikan dengan Excel ya, seperti biasa. Dengan cara penggambar yang sama, tapi yang perhatikan tuh tebal plat, tebal selimut, dan juga jarak antar sengkangnya nih. Dan juga tebal sih tulangan utamanya ini ya. Ini kan 16, sesuai dengan perhitungan gitu. Dimana dari sini ke sini itu seperempat L. Misalnya di sini 5.000, berarti seperempatnya tuh 1.250. Nah gitu ya. Kalau ini kan seperempatnya tuh dari garis ini ke sini. Nah itu kan seperempat. Nah, dari garis ini ke sini kan seperempat. Namun ini kan lanjut ke sisi sebelahnya, gitu. Makanya di sini aku potong biar persingkat pendetailan gitu, nggak ribet nanti. Nah selanjutnya pada sumbu Y-nya itu kurang lebih sama. Oke, kita contohkan pada sini, mana P10 yang itu di atas, tulangan susutnya itu di atas, dan tulangan utamanya di dalam, gitu ya. Nah itu untuk yang dua arah. Kayak teman-teman ingin bikin yang lebih detail, misalnya kasih dimensi dan lain sebagainya, itu diperbolehkan gitu ya. Nah itu pun dengan plat atap dua arah itu sama, namun angkanya menyesuaikan sih rekapitulasi tulangan plat. Nah di sini kan contohnya udah diimprovisasi gitu ya. Untuk plat Louisville di sini aku ambil Louisville yang sebelah kiri, yang ini ya. Jadi semua area Louisville ini, yang ini aku ambil semua, kemudian aku potong dan ditaruh di kop baru gitu untuk didetailkan. Nah di sini simple aja. Di sini adalah tengah-tengah dari garis as, kemudian tulangannya digambar sampai ujung, dimana di sini itu adalah selimut beton. Nah 20. Kemudian dari tulangan terluar ke beton terluar juga 20. Gitu ya, tinggal bikin kayak gini aja. Setelah itu untuk notasi pada gambarnya tinggal kayak gini aja, mana tulangan susutnya itu full dari ujung ke ujung. Tulangan utamanya juga ini full sebenarnya, karena kan ini udah menumpu pada balok gitu ya. Namun di sini ada kait, gitu. Ada kait kurang lebih seperti ini. Oke, setelah ini selesai, maka video ini juga selesai gitu. Nah, tugas teman-teman, nanti hal-hal kecil seperti selimut beton, jarak antar tulangan, diameter tulangan, dan juga tebal dan tinggi balok, itu menyesuaikan dengan Excel gitu ya. Jadi saya rasa cukup sekian pembahasan tentang penggambaran denah bangunan, potongannya, serta detail penulangan satu arah maupun dua arah. Oke, dan juga level slab. Untuk kopnya ini nanti akan aku share ke Google Drive juga untuk kopnya. Yang aku share itu adalah kop dengan skala 1:100. Nah, jadi nanti teman-teman menyesuaikan aja sesuai kebutuhan untuk kopnya ini. Nanti kopnya bisa di scale 0,5 ataupun 0,75 agar si detail penulangannya ini lebih kelihatan gitu ya. Untuk gambar yang lainnya nanti akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.